Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Ustaz Dr. Said, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah pengajian Miftahul Jannah yang senantiasa dirahmati Allah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulin alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat taufik hidayah dan inayah kepada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat menghadiri bersama dalam pengajian rutin Senin malam di tempat ini. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi Muhammad. Beserta keluarga dan para sahabatnya, di mana adalah Nabi beberapa sahabat Allah yang menjaga kita selaku umatnya juga akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Allahumma Amin. Seperti biasa, marilah majelis ini kita awali dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu kami aturkan sebenarnya kepada Bapak Ustaz untuk melakukan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyina mubashirin wal mundirin wa anzala ma'ahumul kitab bil haqq liyursidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Miftahul Jannah ingkang dipun rahmati Allah, alhamdulillah atas perkenannya kita dipertemukan kembali dalam insyaallah dalam kondisi sehat walafiat. Sehat nggih Pak Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmatnya Allah yang seperti ini, insyaallah menjadi jalan turunnya maghfirah Allah kepada kita dan sekaligus hidayah dan karunia-Nya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan matur 2 hari lagi apa 3 hari lagi ya, tanggal 28 ya, Maulid Nabi ya. Janjane memperingati Maulid angsal mboten sih Pak Bu? Ya, ini banyak yang apa ya istilahnya pro kontra gitu. Ada yang mengatakan bid'ah, kayaknya ya bener mbok bid'ah nggih. Ada yang mengatakan sebenarnya bid'ah dan tidak itu bukan di situ tempatnya nggih. Yuk kita ngaji yang betul, nanti kita tahu posisi-posisi yang benar yang mana. Ngoten nggih. Ngeten. Hadis tentang bid'ah, hadis yang bicara tentang masalah bid'ah itu sahih, muttafaqun alaih. Hadisnya begini, fa inna asdaqal hadithi kalamullah
Wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Itu hadisnya sahih betul. Artinya ngeten. Fa inna asdaqal hadits, sesungguhnya yang paling benar dari semua perkataan itu adalah kalamullah. Kalamullah napa niku? Al-Qur'an, nggih. Dadi mboten nonton sing luwih bener nimbang Qur'an, nggih. Jadi Qur'an itu yang paling benar, kalamullah. Wa khairu huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Lalu wasyarul umur, dan sesuatu yang dianyar-anyari, muhdatsatuha. Jadi apa ya? Menyesatkan itu. Okay. Jadi sing anyar-anyar niku bid'ah. Lah, ternyata yang namanya bid'ah itu sampai terakhir tadi hadisnya finnar. Jadi yang mau nganyar-nyari sesuatu adalah kesesatan itu bid'ah itu tidak ada lain tempatnya neraka. Cuma sekarang kita bertanya, yang kayak apa bid'ah itu? Gitu? Ternyata yang dimaksud bid'ah di situ adalah ibadah. Maka itu syaratnya ibadah, sering kawula matur, syaratnya ibadah apa? Ikhlas, mutaba'ah, harus mengikuti tuntunan. Nggak ada kita ibadah sakarpe dewek, model dewek. Mungkin Miftahul Jannah mengarang model ibadah, nggak boleh. Kita mengikuti saja. Jadi sekali lagi dikatakan wasyarul umur muhdatsatuha. Memang betul, jadi tidak boleh kita nganyar-nganyari, tapi ibadah lah. Sedangkan muamalah boleh-boleh saja, malah dianjurkan kita nganyar-nganyari terus. Saya lihat agama-agamanya bapak ini dan ibu model anyar kabeh. Nah, besok ganti lagi apalagi boleh. Nah, sekarang kembali kepada Maulid Nabi. Maulid Nabi sudah apa ya istilahnya, orang terkenal katanya 12 Rabiul Awal. Itu saja ada selisih, selisih dari para ahli sejarah Islam. Kalau tidak keliru itu ada 6 selisih. Ada yang mengatakan tanggal sekian, semuanya 6. Nah, tapi jumhur yang paling banyak setuju kalau Maulid itu atau kelahiran Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal. Sementara ini katakanlah itu yang benar lah. Nah, sekarang kalau kita memperingati itu bagaimana jatuhnya? Nah, tinggal bagaimana kita cara memperingati. Satu, karena itu tidak ada tuntunan dari Nabi. Nabi juga tidak pesen. Kalau besok saya sudah mati, tolong diperingati. Peringati matinya, peringati nikahnya, peringati ini, tidak ada itu. Nggak ada tuntunannya untuk memperingati itu. Oh, kalau begitu, untuk apa kita memperingati? Untuk mencari kaidah-kaidah yang tersembunyi di dalamnya. Jadi sebagai sarana dakwah. Karena sarana dakwah apa saja dikatakan boleh-boleh saja. Maka itu jumhur ulama mensepakati memperingati Maulid Nabi, nuzul Quran, terus napa malih? Rojabiyah, Isra dan Mi'raj. Terus napa malih? Sawalan. Terus memperingati 1 Muharram. Pokoknya hari besar Islam itu semuanya dihukumkan mubah. Mubah dalam arti bahasa syar'i, bukan mubah bahasa Jawa. Mubah bahasa Jawa misalnya kon ngetoki kelambi 2 meteran, kleru semeter lah mubah, nggih. Nggih. Mubah ora kanggo gawe, tapi kalau mubah syar'i diperbolehkan, diwenangaken, dibolehkan. Uger kalau kita bisa mengambil manfaat yang banyak dari itu. Kalau kira-kira mudorotnya lebih banyak, nggak usah dilakukan. Nah, sekarang kita kembali lagi, Maulid Nabi bukan maulud, Maulid.
wasbon, sudah lahir. Nabi sudah lahir 15 abad yang lalu, sudah kelewat. Jadi bukan kelahiran Nabi, kalau kelahiran muyi. Kalau maulud berarti kita muyi. Muyi Nabi, loh Nabi ini padahal bisa tidak. Jadi sekali lagi maulid telah lahir, sudah lahir 15 abad atau berapa itu. Itu diabadikan dalam surat Al-Fil. Karena pada waktu lahirnya Nabi, pasukan Abraha itu tepatnya itu kurang lebih di Mesir akan menghancurkan Ka'bah. Datang itu dengan pasukan gajah, lalu kemudian Allah suruhan atau memerintahkan ababil, ababil burung yang kemudian melemparkan daripada sering diterjemahkan api neraka. Sebetulnya kalau diterjemahkan Tayron ababil itu serpian kayak tembikar kreweng lah, kreweng tapi panas. Itu baru lah caranya pinggirannya neraka yang dilemparkan. Itu. Oke, kita kembali lagi pada Maulid Nabi karena kita ingin mengabadikan tentang kehebatan seorang anak manusia ini. Yang paling utama kita peringati beliau yaitu nasihat-nasihatnya, tuntunannya, apa yang dia lakukan. Salah satunya beliau berpesan kepada kita, hati-hati engkau dengan duniamu. Dunia ini semua, karena dunia itu akan bisa membawa kebahagiaan kamu dan juga bisa membawa kesusahan-kesusahan yang berkepanjangan. Lalu kemudian beliau menukilkan sebuah ayat Allah. Ayatnya itu surat Al-Imran. Surat Al-Imran surat ketiga ayatnya 14. Yuhyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantaratil minad dahabi wal fidati wal khayli musawamati wal an'am wal harth dalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat ini luar biasa buat kita, Jadi kita suruh menyikapi dunia, hati-hati menyikapi dunia. Dunia ini seisinya, perniknya dikatakan oleh Allah dengan satu gambarannya yang jelas. Nek cara Jawane nerwaca. Yuhinna linnasi hubbus sahawat. Sahawat jamak dari sahwat. Yuhyina linnasi zain itu indah. Telah aku buat indah pada manusia itu pada pandangannya terhadap nisa, wanita. Jadi menungsa niku digawe oleh Allah dibuat seneng, indah kalau nyawang wanita. Wal banina, banina jamak daripada ibn, anak, anak-anak ya turunan putu barang, anak-anak. Wal banina wal qanatiril, memperbanyak, ngumpul-ngumpulaken, mukantaratil, yaitu numpuk-numpuk harta benda, minal dahabi, dari emas, wal fidati, perak. Ini benda logam mulia. Napa wonten sing ora seneng emas karo perak? Omong kosong. Seneng nggih? Bahkan dunia saja menjadikan emas sebagai standar nilai tukar. Sampai hari ini tidak akan rubah itu karena Allah memang yang menetapkan, dan semua yang distandarkan emas stabil. Tahun 59 ayah saya itu naik haji
bayare 30.000 29.000 pinten. Itu ngedol pit gasele loro, sepeda gasele harganya waktu itu 11.000 seri 11. Terus ditambahi uangnya, katakanlah 3 sepeda gasele. Harga emas pada waktu itu berapa? 30.000 rupiah itu ongkosnya haji. 1 gramnya itu 1.000, berarti 30 gram. Kalau haji sekarang pinten? Itu nilainya. Sekarang kan ada kenaikan itu, tidak usah kita rasani lah, yang tidak wajar itu. Kalau yang wajar sekitar 35 juta. Kalau emas 1 juta berarti 35 gram, kurang lebih begitu. Standarnya luar biasa. Nabi memotong korban untuk cucunya, waktu itu membeli dengan 2 dirham. Sekarang kambing kekah, kambing untuk kekah itu atau korban, harganya 2 dirham. Standar emas luar biasa. Ini diceritakan di dalam ayat ini, anane nang Quran tok. Quran kita memang hebat. Yuhina linnasi hubbus syahawat. Syahwat jamak dari syahwat. Apa itu syahwat? Keinginan yang luar biasa. Keinginan apa saja. Nek yang bahasa Jawa sering diomongaken apa? Matu tanah. Nek wong ndeleng napa-napa kan matu tanah. Ndeleng sawah sing amba subur, lah matu tanah nyung duwe sawah semono ya. Lihat mobil bagus, matu tanah nek aku duwe mobil kayak kae. Matu tanah. Ini syahwat, Dan ini alhamdulillah kita punya karunia syahwat. Syahwat jangan dikonotasikan yang jelek. Jadi Allah menciptakan semuanya itu, terus manusia cenderung untuk senang kepada wanita, kepada anak-anak, dan senang numpuk-numpuk benda, terutama seperti emas dan perak. Kita kan inginnya numpuk, wis duwe sepeda tuku sepeda, dia motor tuku motor, dia sawah masih umane duwe duit, anak wong sawah mana ya dituku, kepingin numpuk-numpuk. Sampai kepada apa diceritakan di situ, yaitu sampai kepada perak wal khailil, musawamati, kuda tunggangan yang hebat. Kalau kuda yang untuk narik beban namanya ihsan, bukan hiul. Hiul itu kuda yang sandel lah, singgo bangsane nggo napa nggih, nggo balapan. Itu namanya kuda khail. Musawamati, yang gagah, yang hebat. Jadi kalau sekarang diterjemahkan ya tunggangan lah, apalah, motor apa mobil itu. Kepingin banget duwe kayak gitu. Wal an'am, dan binatang ternak. Siapa yang nggak seneng binatang ternak? Mulai tekan pitik nanti napa, sapi, onta, kepingin duwe. Lalu kemudian wal harth. Al-hars itu sawah ladang. Jadi kita kepingin wis duwe omah saja alhamdulillah bisa duwe omah. Ning bareng we sayang ya Pak ya, ora ana karangane. Aduh, tese sayang maneh. Umpamane wis ana karangane, iya ya Pak, ngarep ora nang nggon nanem apa ada, terus kurang saja. Ini dikatakan Allah semuanya itu dalika mata'ul hayati dunya. Yang seperti itu kata Nabi, kata Allah, itu adalah sesuatu yang membuat kamu senang di dunia ini. Mata'ul hayati dunya, satu gambaran yang menyenangkan di hidup di dunia. Sering di dalam Al-Quran disebutkan mata'ul qalil. Jadi dunia ini dikatakan keindahan yang kecil. Allah mengatakan gitu, padahal kita menganggap sudah hebat. Saya pernah plesir ke daerah Jawa Barat, lihat air terjun gitu. Saya waduh, hebat banget. Ternyata Allah mengatakan itu tidak hebat, mata'ul qalil. Bahkan di ayat lain disebutkan mata'ul ghurur. Apa itu mata'ul ghurur?
pemandangan yang menipu, fata morgana. Kalau panjenengan di daerah yang panas, kalau di Saudi Arabia itu di padang pasir, kita lihat ada air di depan kayak air terjun, tetapi setelah kita dekati ya nggak pernah ada, menipu, ya. Itu yang disebut dengan ghurur, ya. Jadi dunia ini digambarkan Allah beberapa ayat mata'ul ghurur, mata'ul qalil, kecil, tidak ada artinya. Kenapa Allah menyebut begitu? Karena ada tandingannya, yaitu hidup akhirat, yaitu yang disebut jannatun naim. Jannah itu kebun, naim itu tempat segala kenikmatan. Jadi kebun sing indah, isinya cuma nikmat, tidak pernah tidak nikmat. Kalau di dunia ada itu, yang tadi sudah saya ceritakan, saya pernah ke Jawa Barat, lihat air terjun bagus sekali, indah, tapi ada kurangnya apa? Kudu bayar mengonoi, ya. Nggih. Ya, jadi sekali lagi ada kurang. Kalau di sana tidak ada yang tidak nikmat. Nah, maka itu dikatakan oleh Nabi, apa yang ada di surga belum pernah mata kamu melihat. Mata manusia tidak ada yang pernah. Belum pernah telinga mendengar, dan belum pernah hati merasakan. Jadi tidak ada tandingannya di dunia. Itu kebahagiaan akhirat. Ikhwanul kiram rahimakumullah, dunia yang hebat seperti itu dikatakan Allah di akhir ayat tadi, setelah mengatakan itu mata'ul hayati dunya, wallahi, Allah bersumpah, wallahi indahu husnul ma'ab, sesungguhnya tempat kamu kembali kepadaku adalah tempat yang paling baik. Ya, jadi kita supaya jangan terlalu dengan dunia. Maka itu sekarang kita mensikapi dunia menurut beberapa ayat Al-Quran, ya, ada tiga cara kita mensikapi dunia supaya kita kondisinya nggak seperti sekarang, ya. Kalau salah nyikapi, ada hal-hal yang esensial yang sangat penting sekali kita campakkan, kita tinggalkan. Kenapa nih kira-kira? Ya masalah ibadah sajalah, ya. Allah berfirman di dalam ayatnya surat Ad-Dariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ad-Dariyat 56. Jadi Allah mengatakan kita hidup, kita digesangakan, dihidupkan seperti ini, intinya sama Allah, kon ngibadah, sembahlah aku. Itu di dalam surat Al-Anbiya itu juga sama, ya. Supaya kita tahu apa ya tugas kita pokok apa ya. Jebulannya kon ngibadah. Kenapa kita ngibadah saja keteter? Masjid sebesar ini, sholat subuh telung larik patang larik, ya. Tapi bukan yang ini, masjid ini, maksudnya sebesar ini loh itu, tapi di masjid sana. Nggih. Saya sering matur apa? Aja-aja ling gawe kegeden mbok masjid nggih. Nggih. Jadi suruh ibadah saja malas kita. Ya Allah, ya Rabb. Padahal itu tujuan utama kita dihidupkan, nggih. Ikhwanul kiram rahimakumullah, yang selanjutnya misalnya apa yang penting lagi? Allah berfirman itu di dalam surat Al-Imran 104, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kamu umat Islam itu mengikat diri bersatu dengan tali agama Allah. Lingiket nganggo taline agama Allah. Kenapa dikatakan gitu? Itu yang paling kuat. Persaudaraan yang didasarkan pada agama. Ning awake dhewek malah kelewat. Partai, organisasi, nggih. Oh itu jelek, bukan jelek. Itu seolah dianggap supremasi. Ikatan kita kepada partai melebihi agama. Iya apa ya Pak? Ya kirong lebih ngoten nggih. Nggih, rasanya kalau sudah partai sudah, nggih. Agama kayak nomor pira, nggih. Padahal dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, jami'an semuanya.
Artinya kalau kita ada urusan apapun tentang kita, urusan duniawi, termasuk partai, organisasi, urusan warisan, urusan apa, itu nomor sekian. Kalau sudah kita bicara agama, itu tinggalkan agama. Tetapi kita keteter. Lah kenapa? Karena kita salah mensikapi dunia. Seolah-olah dunia ini segala-galanya. Sering ngonten pangandikan ngeten. Zaman siki ya duit lah. Pokoknya nek ora ana duit ya ora lah nggih. Nek misana duit mbok arep apa bae bisa. Ing segala-galanya. Ini nyun sewu lho, bisa jadi sirik. Karena dalam bahasa lain mendewakan duit. Nggih. Jarene pokoknya nek ana duit wis apa bae bisa. Ana wong ribut-ributin ala wis nek ana duitnya beres. Nah. Mestinya sekarang diganti kita kalau kita punya Tuhan. Kalau kita punya Tuhan beres semua. Jadi kalau kita punya Allah, semua masalah beres. Jangan duit. Wong duit akeh ora beres-beres kok. Kan banyak yang punya duit akeh ning ora beres-beres nggih. Man rebes iya, nggih. Jadi sekali lagi bukan uang segala-galanya, tapi segala-galanya adalah Allah. Kalau kita punya Allah, apa saja. Dikatakan siapa saja yang mendekati aku, baik di kala siang maupun di kala malam, lebih-lebih malam, apa yang dia inginkan akan aku kabulkan. Jadi tidak ada masalah kita kalau dekat dengan Allah. Taqarrub ilallah tidak ada masalah. Cuma ini nyikapi dunia. Dunia seolah-olah serba apa saja dunia. Bahkan sampai-sampai ngudang bocah urusannya dunia. Nggih. Mudah-mudahan kowe ngisep dadi bocah sing mestinya yang soleh-solehan ndak ngisep dadi bocah sing uripe kepenak ya ndo ya, Mas. Iya, gitu. Sekolah sing mempeng, oleh gawean sing apik nggih, di tempat yang basah. Yang basah ya kecean, malah nang gorong-gorong ngersiki cairan nggih. Nah iya gitu kan doanya kita kadang-kadang kan keliru. Dikiranya itu kalau di tempat yang basah itu bagus gitu. Jadi sekali lagi jarang yang ngudang, tapi mungkin di sini ada ya. Yang ngudang ngisuk dadi kiai nggih. Ngalamat sih. Nek niku liye tas kresek. Dadi orang dikutang, ngisuk dadi dokter, dadi insinyur, ya. Dadi anggota DPR, ngaten sing kira-kira top-top nggih. Karena kita mensikapi dunia keliru, nggih. Ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, dunia ini dikejar nggak akan habis, nggak akan sampai. Nggih. Kita pernah melihat atau mendengar atau katakanlah merasakan mbah-mbah kita pernah sukses nggih. Ada di antara mbah-mbah kita yang jadi penghulu, ada yang jadi hulu balang, ada yang jadi raja, ada yang jadi katakanlah orang-orang mentereng zaman dulu mestinya ya ada lah. Minimal ya jadi lurah ya anak. Nggih? Iya. Mbah jadi lurah, ada yang jadi ini. Sekarang kita tanya, yang kaya juga ada. Sekarang mbah-mbah kita kemana itu? Meninggal. Terus apanya yang dia dapat? Di mana? Ditinggal. Ini dunia. Dunia nggak akan habis. Semua kita akan pergi, dunianya tetap. Dunianya yang mbah kita capek dulu, ini yang kita tempati sekarang. Berarti inventaris. Nanti kita juga begitu, sudah enak begitu, nanti kita pergi. Ditinggalkan untuk anak turun kita. Inventaris. Jadi sekali lagi, ini dunia harus disikapi dengan betul. Jangan sampai dengan dunia itu malah kita sengsara, kata Nabi. Nabi mengatakan, yang kamu miliki itu ada 3. Yang kamu makan, habis. Yang kamu pakai, usang. Yang kamu sedekahkan, itulah hartamu yang benar. Harta yang sampai besok di akhirat itu yang kita sedekahkan. Walaupun cuma kelunting, tapi ya kelunting ya insya Allah. Jadi sekali lagi
kita mensikapinya harus benar. Ya. Ada 3 sikap Bapak Ibu. Yang pertama, cara mencarinya dipilih-pilih. Ya. Cara mencarinya dunia dipilih-pilih. Ya mestinya yang bagus. Yang bagus menurut agama halalan thayyibah. Ya. Halal itu materinya. Ya. Pisang halal. Daging ayam halal. Ya. Tapi kalau memperolehnya dengan cara yang tidak baik, jadi haram. Pisangnya tanggane gretel. Ya. Pisangnya halal, tapi caranya tidak halal, akhirnya pisangnya ikut tidak halal. Ya. Jadi memperolehnya perlu proses mendapatkannya. Pilih. Lalu kemudian setelah dipilih, dipakai menurut yang kita punya, apa yang kita inginkan. Jangan menumpuk-numpuk. Ya. Untuk apa kita tumpuk-tumpuk? Itu nanti namanya tabdir. Tabdir apa? Orang yang melakukan tabdir namanya mubadir. Inna mubadirun kanu ikhwanus sayatin. Dia adalah temannya setan. Jadi jangan mubadir. Ini kabar-kabarnya beras naik nih. Harganya mahal. Naiknya berapa ribu sih, Bu? Paling banter 3.000, nggih, pantang 1.000 lah, nggih. Yang tadinya 10.000 sekarang 13. Yang tadinya 13 16, ngaten nggih? Karena kita tidak mensikapi benar, krungu berasnya mundak wingi 12, siki 13 langsung tuku beras 3 kintal. Takoni putrane pinten? Setunggal. Bapake karo anak sih wong 3 tuku 3 kintal. Ah jenggen apa? Nggih. Engko malan uleren, nggih. Jamur, nggih. Tumanen. Jadi sekali lagi yuk beli secukupnya. Tapi nanti kalau naik lagi, Allah menjamin rezeki kita. Nahnu narzaqukum. Aku yang memberikan rezeki untuk kamu. Bahkan Allah berfirman di dalam satu ayatnya, surat Hud ayat 6 itu. Wa ma min dabbatin fil ard illa Allahi rizquha. Sungguh semua yang hidup di muka bumi, aku cukupkan rezekinya. Ampun kuatir nek kula panjenengan ora madang lah, nggih. Cuma kalau kepingin madang sing enak ya kasab. Nggih. Jadi sekali lagi, madang tetap madang. Semut sing ora sekolah bedi wae madang. Nggih. Napa wonten semut tamatan SD? Mboten wonten. Semut niku klangkrang, uler, walang be madang. Nggih. Tapi kita kepinginnya tidak hidup seperti dia. Kita hidup seperti manusia. Karena apa? Walaqad karamna bani Adam. Sungguh aku muliakan keturunan Adam. Kita lebih baik dari ular. Nek ular niku semboyane napa? Hidup untuk makan. Kalau kita dibalik, makan untuk hidup. Jadi makannya untuk mempertahankan supaya eksis kita. Ben sehat ben urip. Oh kalau gitu cukup sedina 3 piring ya 3 piring. Nggih. Ampun 3 wakul. Nggih. Soalnya mbok ngisuk ora ana sega, ala ana lah nggih. Kita rasanya kan begitu kayak dikejar-kejar begitu. Dunia yang tadi indah itu jangan sampai membuat kita jadi lupa kalau hidup kita bukan untuk itu. Nggih. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Jadi pilih-pilih nggih. Sikap yang pertama milih-milih. Gamane carane klambi ya sing cocok karo nyong lah. Nggih. Kene keseseken ora dadi lah. Kelonggaran ora dadi. Warnane kok ora pas, ya dipilih lah. Nggih. Pilih supaya kita pas. Nggih. Ini ada ayatnya? Ada itu. Ada di dalam surat Jum'ah. Surat Jum'ah surat ke-62 ayatnya 10. Fa idza qudiyatus shalah fantasiru fil ard wabtaghi min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Surat Jum'ah ayatnya 10. Yeah. Jadi dikatakan di situ fa idza qudiyatus shalah. Kalau kamu sudah sholat ini ibadah, ya ibadah apa saja. Habis ngaji begini, kalau siang habis ngaji, habis zikir, habis apalah sholat.
fantasiru fil ard, bertebaranlah kamu ke muka bumi. Artinya apa? Allah eman pada kita, nggak butuhkan kita suruh ibadah 24 jam. Walaupun surat Ad-Dariyat tadi mengatakan aku hidupkan kamu untuk ibadah, tapi Allah sayang pada kita. Mboten 24 jam kon ibadah, orang metu-metu tekan masjid. Nggih. Ada dulu zaman Rasulullah orang yang begitu, sahabat banyak. Akhirnya ada yang ngalem sampai kepada Nabi. Kenapa kamu bicara gitu? Iya Nabi, itu si fulan luar biasa. Dia tidak keluar dari masjid. Zikir, sholat sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, maca Quran terus ngoten. Masya Allah. Jadi orang itu tekan masjid boten. Lah terus madangi. Makanya dia bangga cerita kepada Nabi, saya ya Rasulullah yang memberi makan karena saya senang kepada orang itu. Ya sudah, ganjaran nih gak kowe kabeh. Jadi yang di masjid orang li ganjaran, sing ganjaran nih sing maringi daran malah. Artinya apa? Nabi nggak seneng darah gitu. Kita suruh sama dia saja lah. Ibadah waktu kita sholat sedikit khusyuk. Sholat maktubah 5 kali ya. Butuh waktu pinten? 5 menit. 1 kali sholat, wah udah bagus. Berarti selawe menit. 5 kan selawe menit. Kalau kita 10 menit ya 50. Tapi ini kali dikir Pak, dikiri dawa. Oh, dikir dawa ya 2 jam lah ngoten nggih. Men 2 jam lah kayak baik. Dados masih 22 jam hidup kita di dunia. Kan 24 jam nggih. Dipotong 2 jam masih 22. Untuk apa lagi kira-kira? Untuk tidur. Tidur katanya ILO, apa? WHO yang ngatur kesehatan katanya 8 jam maksimum. Oke, 22 kurangi 8 pinten niku? 14. Tesi akeh ya, gua apa maning. Nggih nyambut gawe menurut ILO, International Labour Organization, itu 8 jam juga. Oke, 14 kurangi 8 masih 6. Oh, tesi akeh banget ya, Pak. Untuk menjalin interaksi hubungan antar manusia supaya terjadi keharmonisan, langsung ngomong ngendong kok yang nganggo interaksi kayak mentereng temen lah nggih. Iya oke lah ngendong nggih. Karo ngrumpi mbok katen nggih. Pinten sejam cekap 1 jam. Kalau lebih dari sejam betah sing ngendong ora betah sing diendongi. Nggih, oke lah, masih tadi 6 jam 2 jam nggih, masih 4 jam. Itu besok kita ditanya sama Allah. Ditanya kenikmatan. Itu di dalam surat apa? Al-Haqqumut Takatsur, nggih. Yang terakhir, tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Dikiranya kamu tidak aku tanya tentang nikmatku. Ditanya nikmatnya itu. Nggih. Jadi Allah itu teliti sekali besok menanyakan nikmatnya yang kita peroleh. Dulu kamu saya beri sehat sampai 50 tahun. Gua ngapa? Lalu diberi nikmat yang ini untuk apa? Kamu saya beri istri untuk apa? Kamu saya beri suami untuk apa? Saya beri ini nikmat-nikmat semua. Ditanya Pak Bu, jangan anggap enteng kita punya nikmat itu nggih. Jadi sekali lagi kita masih punya PR 4 jam itu untuk apa? Monggo lah dijawab dewek mawon nggih. Nggih. Jadi sekali lagi kita masih kurang lah mensikapi kenikmatan Allah nggih. Oke. Yang selanjutnya tadi sudah pilih-pilih ayatnya surat Jumu'ah. Yang kedua, setelah kita dapat nikmat itu dikatakan oleh Allah, gunakan apa yang kita peroleh itu pada tempatnya, profesional. Nggih. Tadi milih-milih sudah dapat ini ada 5, 6, 7 misalnya 10 ya. Terus tempatkan itu pada tempatnya yang benar ya. Jangan sampai menempatkan tidak yang benar. Banyak diantara kita itu pemboros gitu. Tabdir tadi. Bahkan ada yang menempatkan pada hal-hal yang tidak disenangi Allah, maksiat. Saya berlebih harta ya. Akhirnya apa? Saya gunakan untuk foya-foya untuk yang tidak benar ya.
bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i, ya. Bermain yang tidak benar. Nah, ini lebih parah lagi. Mubadir saja tidak benar, apalagi yang ini, ya. Jadi sekali lagi, yuk tempatkan pada tempatnya yang baik. Cara Jawi ini pun ngestokaken, ya. Saya diberi bapak atau ibu baju, ya saya pakai, ya saya pakai pada tempatnya. Mestinya kepingin gue ngaji, ya saya ngaji saya pakai, gitu. Pas ada acara-acara yang baik-baik saya pakai, ngestokaken, gitu. Jadi jangan sampai tidak. Ini ibu juga begitu, diberi suami apa, dia stokaken, khususnya dia dalam event-event tertentu dengan suami, dipakai dong hadiah suami. Istri juga begitu, suami juga sama, ya. Yuk kita apa yang diberikan istri, ya kita nikmati, jangan sampai sambil lalu saja, ya. Dening sing tak tukokna agi kae endi Pak pecine Pak, loh peci kaya kol, ya tinggal lah, ya. Jangan sampai ada apa ya, rasa gelola dari semua pihak, ya. Karena itu nikmatnya lah, apalagi Allah sang pemberi nikmat, pastinya ya kepingin menempatkan pada tempatnya. Jadi ayatnya apa Pak, Bu? Surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 77. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa aqsin kama aqsanallahu ilaik wa la tabghi fasada fil ard wallahu innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirata, silakan kamu cari untuk kebahagiaan akhirat kamu, ya. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lalaikan nasibmu di dunia. Artinya, yuk isilah kebahagiaan dunia, tidak dilarang, tempatkan. Nyenengaken bocah, nyenengaken keluarga, boleh. Beli rumah, gitu. Dandani omah sing bodol dadi apik, gitu. Boleh. Beli sepeda, boleh. Tidak dilarang, gitu. Tapi tempatkan pada tempat yang baik. Tadinya ngaji jalan kaki sregep, bareng mulai nikmat duwe motor malah orang ngaji. Soalnya apa? Ngau motor dadi adoh. Donge mengene kelewatan nganggo motor sih. Itu namanya tidak proporsional, nggih. Mestinya dulu ngaji kita jalan kaki, capek, sekarang Allah beri nikmat, kita pakai motor, luwih gasik tekane dan bagus lah, gitu. Rutin gitu. Lalu sholatnya juga baik, anjang sono kepada famili saudara lebih baik karena sekarang udah punya motor. Yang tadinya mungkin orang nibani 3 bulan apa 4 bulan pisan, sekarang hampir sebulan sekali kita sonjo ke rumah saudara, gitu. Perlu enggak Pak? Perlu itu silaturahmi, gitu. Silaturahmi dianjurkan oleh Islam. Kalau kita banyak silaturahmi, perselisihan diantara kita kurang, ya. Karena dekatnya kita, sehingga kita kalau ada masalah tidak jadi itu menjadi masalah yang berat, ya. Silaturahmi itu mendekatkan hati-hati kita, ya. Wa alafa baina qulubihim, ya. Allah yang mendekatkan hati-hati kita dikarenakan silaturahmi tadi. Ikhwanul kiram rahimakumullah, setelah menempatkan 2 sikap sudah, nggih. Yang pertama pilih-pilih, kalau sudah itu tempatkan yang benar. Sikap yang terakhir yang ketiga, yaitu bersyukurlah atas nikmatnya Allah kepada kita apapun wujudnya, ya. Itu Ibnu Mas'ud pernah ditanya oleh Umar Ibnul Khattab, waktu itu Umar sudah menjadi khalifah, tapi tahu kalau Ibnu Mas'ud itu ahli tafsir dengan Ibnu Abbas, ya. Ya Ibnu Mas'ud, sampaikan kepada saya apa yang kamu ngerti tentang takwa yang diajarkan Rasulullah kepadamu. Lalu beliau menceritakan, khaufu bil jalili, takutlah kamu kepada Allah, ya. Wa radha biqalili, dan ridho, senang dengan yang sedikit. Artinya pemberian Allah yang apapun wujudnya kecil harus disyukuri. Jangan yang mensyukuri kalau banyak. Kebanyakan kita kan alhamdulillah nek akeh. Nggih, nek sedidik enggak Pak. Semanten tok.
sementen tok. Ibu-ibu juga gitu, terima amplop dari bapaknya gajian, mana sing gajian, oke Bu, dipotong maning ya Pak. Kalian ora sempat ngomong alhamdulillah, gitu. Mestinya alhamdulillah dulu, ya. Alhamdulillah, gitu. Putrane terima rapot, wis tanpa rapot, nduk, Mas, ampun, gitu. Alhamdulillah. Ranking ora, ranking kawan doso. Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu apa ya, syukur kita bikauli alhamdulillah. Lebih dari itu yaitu tadi memanfaatkan apa yang kita peroleh. Itu ada di dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayatnya 7 ya. Fa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah berfirman, kalau kamu pandai bersyukur tentang apa saja yang aku berikan. Apa saja itu ya sudah angker banget ya. Apa saja akan aku zaidu, tambahi. Jadi Allah akan nambahi. Ke wong takwai semene cilike apa kecil apa ini, syukurnya masya Allah, ya sudah ditambahi. Tetapi kalau kamu tidak pandai bersyukur atas nikmatku, akan aku ganti nikmat itu menjadi adabil syadid, adab yang pedih ya. Itu materinya Pak Bu, jangan terus adabil syadid nanti di neraka, bukan di, materi yang kita terima tadi tidak disyukuri, dirubah sifatnya oleh Allah menjadi adab, materinya sama ya. Karena kita tidak pandai mensyukuri. Banyak orang punya putra ya, anaknya ibu itu, bapak ini yang hadir di sini, alhamdulillah jadi anak-anak yang baik, soleh, solehah, mituhu, ya. Tapi ada anaknya orang sana di sekolahnya lebih duri bang, putrane panjenengan, ya. Kehidupannya lebih bagus sama. Tapi masya Allah karo wong tua, bejujak dan seterusnya dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Jangan-jangan orang tuanya tidak syukur, ya. Jadi Allah merubah materinya ajek ning sifatnya yang berubah ya. Kita sekarang misalnya Bapak Ibu misalnya dahar apa sajalah yang namanya daharan itu enak semua, yang kecut enak, yang pedes enak, yang pahit enak, semua enak kan. Tapi ada seseorang yang karena tidak syukur mungkin dirubah sehingga yang tadinya enak jadi tidak enak untuk kita ya. Jadi sekali lagi yuk kita syukurin. Seberapa wujudnya apa saja kita peroleh, alhamdulillah ya Allah ya. Mudah-mudahan ya Allah nikmat ini akan kamu limpahkan kembali kepadaku, kepada keluargaku ya Allah ya. Jangan kamu cabut nikmat ini ya Allah dariku ya. Bersyukur. Bahkan kita punya rasa takut kalau Allah nanti nggak ngirim lagi seperti nikmat ini, seperti para nabi dulu ya. Nabi dulu itu kalau di Quran diceritakan Nabi itu bukan hanya sekedar kita baca iyalah Nabi Musa kayak bukan, ada sesuatu yang perlu kita apa ya, gali, kita renungkan ya. Contoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disebutkan titelnya apa? Khalilullah ya. Khalilullah itu orang yang sangat apa ya, dekat sama Allah ya. Dia berdoa sampai tersungkur, takut kalau doanya tidak dikabulkan atau takut kalau hal itu akan menimpa dirinya. Padahal dia nabi, sehingga mana nabi ya ahli surga ya. Tidak ada nabi itu nyicipin neraka, tidak ada ya. Nabi itu sudah tiketnya sudah langsung tiket surga kabeh. Itu saja berdoanya dikatakan Rabbana la tukhzini yauma yub'atsun. Itu di dalam surat Shofat itu ya. Rabbana apa? Ya Allah, la tukhzini, jangan kamu hinakan aku. Yauma yub'atsun, pada hari pembalasan nanti. Jadi dia berdoa, Rabbana la tukhzini yauma yub'atsun, jangan kamu hinakan aku ya Allah besok di hari pembalasan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak ada artinya mal, harta benda, dan banun, keturunan.
Ini yang tadi kita bahas surat Al-Imran tadi. Padahal itu nyenengaken nang donya, ternyata itu nanti bisa bikin perkara kita di akhirat. Jadi ya Allah, akhirat itu memang tidak ada gunanya harta dan anak-anak. Besok bapak ibu sendiri-sendiri mempertanggungjawabkannya. Mboten nonton nunut-nunutan nggih. Ning nang donya ya surga katut, neraka apa surga nunut, neraka katut. Itu nang donya nggih, nang donya kayak kue model dompleng-domplengan nggih. Kalau di akhirat bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Ndak ada minta tolong Pak, nggih, aku tulungi ki ora. Aku dhewek wis rekasa, nggih. Nggih. Maka itu kalau mau tulung-tulungan siki tulung nang donya. Ngisuk nang akhirat ora anak, nggih. Anak juga begitu. Ndak ada anak memihak orang tua atau orang tua, tidak. Hanya apa yang kita lakukan terhadap anak, apa yang kita lakukan kepada istri suami, itulah yang akan menjadi bekal kepada kesowan kita kepada Allah. Dan sepindah malih Pak Bu, berat kita nantinya kalau kita tidak mensikapi dunia dengan baik. Yuk pandai bersyukur atas nikmatnya Allah, nanti Allah pasti tambahi. Ada 3 sikap nggih. Yang pertama, yuk milih-milih. Dunia tidak semua untuk kita. Tetapi kita bisa bahagia dengan dunia itu kalau kita milih yang cocok untuk saya. Saya hidupnya di desa, di Gombong ini. Ya ora usah ngangen-angen kayak nang Amerika, nang Jakarta, wis nang Gombong, cara Gombong saja gitu, Yang hidupnya di Surabaya ya seperti yang di Surabaya saja, gitu. Nggak usah menghayal-hayal, nanti malah stres, gitu. Jadi sekali lagi, yuk kita pilih-pilih yang bagus, yang halal, yang thayyib, yang akan membawa kebahagiaan kita di dunia wa dunia wal akhirah. Ya, yang kedua, setelah kita dapat, ya mestinya kita tempatkan pada posisi yang benar. Jangan sampai kebalik-balik. Sudah diberi nikmat Allah, sehat, mestinya harapannya kita sholat bisa tegak, qiyam, bukan duduk. Waqu'udan, duduk kalau kita sakit, apalagi junub, kita tidur berbahan kalau kita sudah repot. Kita sehat, ya manfaatkan sholatnya dengan berdiri, gitu. Punya baju yang bagus, dikatakan kalau kamu datang ke masjidnya Allah, pakailah yang zainah, yang indah-indah. Ning awake dhewe kleru. Nang masjid seketemune nek kondangan sing apik-apik. Nggih. Tapi dulur kula mriko, Pak. Nggih. Nggih. Lah padahal mung arti senengna tanggane, klambine apik temen tuku nang ndi? Tuku kae. Tuku nang ndi? Nang warung ndi? Warung online. Warung online. Sini lagi ngetop nggih, warung online. Jadi sekali lagi begitu dia bangga dengan itu. Tapi ke masjid seketemune, kadang-kadang sarung, waduh, yang gue ronda, yang gue sholat, ya fleksibel. Ibu-ibu juga begitu, kita lihat mukna kok, aduh, kejane kapas enom apa-apa gitu. Malah nana sing blorok, darah nek blorok apik, nyaten nggih, lah mukna kok blorok. Blorok niku nek cara bahasa Inggrisnya tailaleren. Nggih. Lho, lah padahal nggo kondangan sing main-main, masyaallah. Jan. Ini kok kadang-kadang lemari isinya kelambi 17 diduna kabeh. Kadang-kadang minta pertimbangan karo bapak, Pak, kayak iki bangun ora? Bangun. Terus sing abang apa sing ijo? Yes kowe. Bareng buka maning, sing ya Pak. Ganti maning, nganti bingung sing dijek musara. Ya kuwi apik kaya. Sebulane judulnya mau kondangan, nggih, mau ketemu menungsa. Yang menungsa itu pada karo apake dhewek ora bisa apa-apa. Nggih, dhaif, lemah. Tapi kita mau ketemu Allah yang agung, yang besar, yang kalau kita minta apa-apa diberi. Rabbus samawati wal ard. Dia yang menguasai langit dan bumi. Lah kok kita menghadap sekap, aduh masya Allah, melas banget ya wong-wong sing kayak gitu. Jadi monggo lah dirubah sikap kita terhadap dunia. Dunia ini media
media sarana saja. Nggih. Jadi kita sikapi dia sebagai sarana media. Kita bisa jadi baik karena media itu, kita bisa juga buruk karena media itu. Nggih. Yang selanjutnya tadi syukur. Kalau orang syukur Pak Bu, itu bahagia loh. Coba nggih, kita minum air, minum teh, minum kopi, minum apalah. Tapi kalau disyukuri, alhamdulillah, itu rasanya keluar semua. Coba nek mboten ngandel kapan-kapan omane kondur mangke tesana sisa wedang kaya nggih teng dalem terus diunjuk teh glek-glek terus dirasakan subhanallah ana sepete ana legine endi enek dirasakaken tapi nek teka cuk glok malah ditakoni wis medang urung Pak wis apa urung ya lho soalnya blang-bleng ora dirasakaken kita. Nanti kita merasa aduh Masya Allah nikmat betul ya, nikmatnya orang sehat itu bisa merasakan itu tadi ya. Sekali lagi yuk pandai bersyukur, nanti Allah tambahkan nikmat itu tambah terus. Maka ibu bapak silakan dilanjut dengan diskusi monggo ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Samsudin, alamat masjid. Pak Ustaz, tadi kan disampaikan ada 3. Di dalam mata agama itu hanya 3 yang akan dibawa ilmu bermanfaat, terus amal yang makanan, anak yang saleh. Saya anak saleh, bapak saya Pak Saleh. Pak Ustadz yang ditanyakan gini, umpama sholat itu kan di dalam Al-Quran qad aflahal mu'minun alladzina an sholatihim sahun. Bagaimana sahunnya? Umpama ada 1 anak yang mengganggu itu di antara 50, 1 ganggu. Bagaimana itu Pak Ustaz? Mohon tausiahnya karena mudah-mudahan bisa mengerti dan juga merubah sikap itu. Tetapi kalau udah selesai sholat nggak ada apa-apa gitu, lagi sholat berisik kayak gitu. Tolonglah Pak Ustaz tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu di dalam nasihatnya Nabi kepada kita. Anak itu kan apa ya? Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan yang sering kita baca untuk doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi anak itu digambarkan dalam Quran qurrata a'yun. Qurrata a'yun biji mata yang paling dalam. Ini mata kita, kalau panjenengan nanti lihat di pengilon, di cermin, itu ada item yang besar. Terus nanti dalamnya item, ada item lagi yang kecil. Itu namanya qurrata ayun, biji mata yang paling dalam. Itu dalam lisanul Arabiyah. Kalau di Indonesia kan buah hati. Anak itu buah hati. Jadi hati bisa apik banget, nggih. So dilambangaken nika kaya waru ngoten nggih. Seniki nganggo kaya kiye, Pak? Aduh, jan hebat. Nah, itu dikatakan hati ini ada anaknya, artinya intinya hati. Anak itu intinya hati. Yaitu perpaduan antara hati kita dengan hati istri kita menjadikan itu anak, qurrata ayun. Nah, supaya itu tetap begitu sikapnya atau katakanlah jadi anak yang baik itu, kita perlu doa, ya? Perlu berdoa.
Lalu di samping berdoa juga ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Nabi mengatakan tarbiyatul aulad. Didik anak-anakmu. Nabi dikejar oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana aku mendidik anakku? Dengan 3 pendidikan. Kenalkanlah dia dengan Tuhannya. Yang kedua, kenalkanlah dia dengan nabinya. Yang ketiga, kenalkanlah dia dengan kitabnya. Jadi tujuan kita mendidik anak cuma 3 inti, yaitu kenalkan dia dengan Tuhan, Rob, kenalkan dia dengan Nabi, kenalkan dengan kitab. Urut-urutannya. Kapan kita mengenalkan Allah? Tidak perlu kita bocah TC seperti tadi itu putranya siapa? Gusti Allah ku siji. Ya malah bingung, stres mangke lah nggih. Bukan itu, sampai kita ibu bapaknya sering mengucapkan itu. Misalnya alhamdulillah, ya Allah. Begitu dia bisa coba baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir, alhamdulillah, ya Allah. Allah, nanti dia akan tanya pada suatu ketika, siapa Allah itu? Allah itu Rob, Tuhan yang memberi kita bahagia, yang memberi kamu baju, memberi bapak uang, nanti kita beli makan dan terus begitu. Kenalkan dia dengan Rob. Nanti anak itu gede, besar, ketergantungannya kepada Tuhan luar biasa. Kan sudah dikenalkan. Kenalkanlah dia dengan Nabi. Artinya Pak, kita juga berbahasa begitu. Sebentar-bentar, nih katanya Nabi, kalau dahar jangan pakai tangan yang jelek, ayo tangan yang manis. Itu Nabi perintahnya begitu. Terus Nabi, lama-lama anak itu tahu Nabi itu adalah panutan kita. Nabi itu khuswah untuk kita, gitu. Nah, itu. Lalu kenalkan dengan Quran, bukan nih saya kata buku tulis, buku Quran. Bukan itu. Ning ibu bapaknya sering mau Quran. Kalau baca nanti lama-lama ibu kok terus baca ini apa? Quran, kalamullah. Terus nanti diceritakan, nanti ini begitu caranya kita mengenalkan. Nanti kalau anak itu sudah mulai beranjak ini. Lah, setiap anak, ini semua anak itu memang mempunyai sifat yang begitu. Saya dulu dinasihati ibu saya. Waktu saya ngaji baca Quran, anak saya ribut. Bahkan saya pernah ngaji begini ini. Di TK Aisyah sebelah kantor polisi itu kan rumah saya dekat. Wah, anak saya datang lah, ya maklum anak TK mau malah kayak gini waduh karo ramane iya toh, malah nunggoni mestinya mbok ana jaburan apa ngeten nggih. Lah saya mau marah gimana? Ya ndak marah, itu anak yang baik berarti jadi kita tahu itu benar nggak apa-apa, udah nanti kita halusin terus, yuk bawakan tasnya abah nih, terus nanti oh ya ini jajannya untuk aku, ya untuk kamu jajannya, dan nanti dia kalau ngaji mesti dapat jajan, iya maka itu ngaji yuk. Nah, terus nanti lama-lama dia seneng ngaji juga, ngaten nggih. Jadi jangan anak semua begitu lah. Nek sing wis 20 tahun ora kaya kuwi lah kuwi nembe ngersula kaya waken dewek nggih. Bocah 20 tahun ku angel temen udah tata lah gue. Jadi kalau dari kecil kita toto ya insya Allah besarnya oke. Ngatain gitu Pak?